Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, siang hari ini kita kembali karena masih masa reses ya. Kalau di masa reses di DPR itu kan keliling-keliling ya ke tempat pemilih. Nah, kita keliling-keliling ke kiri. Nah, sekarang kita masih ada di review ya, Bu Ira ya. Kita lanjut review ya. Tujuan kita mereview ini biar Bapak Ibu pada saat ketemu kata-kata yang ada usianya, kita bisa mencari segala perubahan-perubahan, apakah dia akan melebur atau dia menghilang, dia berganti ya. Kemarin kita sudah jadi usia yang kita atur ini adalah dalam kata kerja. Adapun kata benda nanti ada beberapa materi di belakang. Dengan kombinasi kedua ini dalam bentuk lain nanti apakah polanya berbeda kita bisa mendeteksi. Nah, saya menganggap dengan poin 9 kaidah itu plus yang kata bendanya insya Allah bisa kita ketik dengan menganalogkannya atau mau raba-raba ya. Karena kalau sekali lagi kalau seluruhnya harus lengkap kaidahnya, saya bilang kepada Bapak Ibu lebih dari 70 kaidah ya, yang rasanya kalau kita ini mungkin sulit memahami yang sampai macam itu ya. Tapi kita lihat yang garis besarnya, mudah-mudahan dengan garis besarnya ini bisa kita mencari yang lain-lain ya. Baik, sebelum kita lanjut, kita tetap di urusia ya, Pak ini ya, Bu Yun ya. Kemarin kita sudah di depan hanya ada dalam jadi urutan kaidah-kaidah poin 1 sampai poin 9 itu adalah berdasarkan napak tilas ya, kronologisnya. Kita melihat dari depan, di tengah dan belakang. Karena usia itu ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf dan ada yang 3 huruf. Yang 2 dan 3 huruf itu kita lihat dalam ayat saja. Jadi kita mungkin kaidah-kaidahnya kita hanya melihat mana yang cocok kaidah 1 sampai 9 tadi. Kenapa? 2 dan 3 huruf sudah lain banyak ya. Jadi yang kita ada kaidah kita adalah yang 1. Alat 1 huruf. Nah, kalau di depan hanya ada 1 kaidah yaitu dalam KKSAD. Poin 1 ya. Itu untuk di depan KKSAD. Kenapa KKSAD? Karena KKL nggak ada masalah. Nah, pada setengah, 3 dalam KKL, 1 dalam KKSAD. 2, 3, 4 ada di KKL, dan 5 ada di KKSAD. Nah, sekarang kita ada di belakang kemarin sudah ada dalam KKL. Coba kita ulang di belakang dalam KKL. Ibu Ratna, coba dibaca kaidah yang KKL di belakang. Poin 6. Poin 6 ya, baca. Poin 6. Bisa. Dalam KKL, setelah dibuang huruf KKL-nya, tinggal 2 huruf yang berpola hidup keduanya. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Ya. Jadi kalau di belakang KKL, jadi kita membuat kaidah itu dalam KKL, dalam KKSAD. Berarti itu adalah untuk
KKL atau huruf besar. Sekarang kita di belakang ya. Kalau dia KKL, maka hidup kedua-duanya. Contoh kemarin ayat di surat Al-Baqarah ayat ke 14. 14 ya. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau khadallah ya. Bentar. Oh ya, saya kena Pak Emi. Oke. Oke ya. Laku ya, review yang kemarin ya. Laku, laku ya. Bisa kelihatan ya. Dan Laku, kalau. Dua ya, kalau. Kita buang huruf tanda KKL-nya, waw sukun alif, tinggal dua huruf ya, la dan ku. Kita buang waw sukun alif, tinggal fa dan. Ini yang tinggal diukur dengan pola hidup keduanya. Nah, kalau sudah hidup keduanya, maka tugas kita tinggal menambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try. Catatannya ya, try and learn itu alif, waw dan. Nah, ini kita kasih probability kecil. Dan waw dan ya kita berikan sama 45%. Yang itu, wow. Kemarin sudah ketemu di kita kan. Nah, lagi kan kalau ya di belakang, dia tetap jadi ya, laki ya. Tapi kalau yang waw di belakang, dia berubah jadi alif. Ini alif. jadi alif. Kayak ini kita bukan analog yang kedua. Cuman waw saja. Dalam akar kata, jadi di belakang akar kata, huruf waw berubah jadi alif. Ya, hilang ya-nya hilang, waw-nya aja ya. Kalau ya umumnya tetap ya, tapi kalau yang waw umumnya berubah jadi alif. Lawa, da'awa, samawa jadi sama, da'awa jadi da'a, atawa jadi ata. Itu poin 6. Pindah ke KKS tadi. Ini KKS. Sekarang kita pindah ke KKS. Sebelum Pak, oke ya ini Bu Yun, Bu Cici, Bu Zulpina. Insya Allah. Sekarang kita poin berikutnya. Bu Ju, bisa dibaca Bu Ju, poin 7 Bu Ju. Poin 7 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal dua huruf dengan pola sukun harkat atau mati dan hidup, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Ya, contohnya Bu, sebut masing-masing kita buka ya. Yad'una surat 32. Ya, contohnya ya Ayat 16. Ya. Contohnya Quran surat 32 ayat 16 ya da'una. Ya. Surat Akar katanya da'a dan kata dalam Quran surat 159 ya duna. Akar katanya ada yang Rasulullah dalam mengenangmu. Ya da'una dan sajadah. Jadi ya duna dan ya da'una. Ketemu kata-kata itu bukan dua. Ya. Waalaikumsalam. Itu saya mau tasin satu. Tasin enggak ada, tasin libur sampai besok. Oh, ya udah. Iya, tadi Bu Ani juga masuk kan. Jadi Ona ada 216. Iya. Dia bilang sampai tanggal 27 besok. Di 7 sampai 59 ya. Assalamualaikum. Ini 32 sama-sama. 16. Sajadah 16. Ya, sajadah 16 dan At-Taubah 59 ya. Dah, kamu dua-duanya? Ya. Oke. Kalau kita lihat sepintas sama nih. Formatnya sama. Strukturnya sama. Ya. Huruf pertama sukun. Huruf kedua domah. Ini juga domah. Lalu tambah waw sukun. Sama. Secara sepintas gramatika dia sama. Nah, cuman yang membedakannya nanti
adalah akar kata. Kita mencari akar katanya, tentu kita tahu ini sama-sama KKSAD ya. Ini bentuk sama. Bentuk Dibuang. sama KKSAD. Ya, sama KKS. Ini. Sama ya, tujuh dan Bapak Ibu. Ya. Karena ya, sisi sama ya. Ya. Ya, wow sukun. Ya, wow sukun. Tinggal semua harakat. Tentu pelakunya adalah Ya. Ya, pelakunya ya. 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 Sampai sini sama ya. Ya. Nah, pada saat kita akar kata, kenapa selalu kita akar kata? Filosofi akar kata, Bapak Ibu saya ulang lagi bahwa kemudahan aturan itu pertama di akar katanya yang selalu 3. Kecuali kalau pola fa'lala ya. Pola fa'lala kita temukan juga nggak banyak dalam Al-Quran ya. Jadi 3 huruf. Jadi selalu 3 huruf. Ya, akar kata 3 huruf. Maka selalu kita tampilkan akar kata apa, akar kata apa, akar kata. Karena based on akar kata. Akar kata. Nah, di sini tinggal 2. Saya kembalikan ke awal, Bapak Ibu. Ini awalnya sekali ya. Kita mencarinya di 6, awalnya 9 ya. Jadi tinggal da'a, banyak ya. Wada'a. Sebelum kita memahami apa itu rusia. Ada'a, wada'a, yada. Ya. Setelah itu da'awa, dawa'ah, dan daya. Tengah. Habis itu ke belakang. Tapi berdasarkan kaidah yang pertama, kita hilangkan yang di depan mungkin, karena dia tidak hilang. Ya, mungkin di depan, karena dia harus hidup dua-dua depan kan. Beda dengan satu kan hidup dua-duanya. Ini sukun akar. Oh, jadi bukan di depan ini. Bukan di depan ya. Kalau di tengah, dia muncul huruf sianya kan. Kan itu bunyinya, kaidahnya. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk asli. Di depan, di tengah dia ada. Berarti di tengah juga bukan. Nggak ada di tengah. Wa'a, ya'a, juga bukan juga. Ya, kaidah yang sudah ada memberikan pelajaran bagi kita. Di depan dia bukan. Kalau di depan urusianya hilang, jadi bukan di depan dia. Di tengah juga bukan. Kalau di tengah dia bentuk aslinya. Maka mau tak mau pilihannya ada di belakang. Belakang. Ya, kita berikan kesempatan kalau itu kecil juga, kita kasih 10%. Karena kalau dia di alif belakang, dia bunyi ya una muncul di alif. Ini kan alif nggak muncul, kita berikan, tapi tetap kita buka peluang dia. Siapa tahu tiba-tiba dia ada. Jadi kita beri fokus ke wow. Nah, pada saat kita ketemu ya una, kita buka di kamus da'a. Di mana ketemunya, Bu Cici? Ketemunya di da'awa. Buktinya da'awa, kita buka kamus. Ya, kita buka kamus. Ya. Da'awa. Halaman 127, Bu. Da'awa halaman 127. Oke. Nah, coba lihat di atasnya. Di atas kata da'a ada da'aka. Ketemu da'aka yang artinya menggosok, menggulingkan. Ketemu, Bu, kata da'aka, menggosok? Ada. Nah, di bawahnya da'ama, mendirikan, menguatkan, menyandarkan. Habis itu baru da'a. Nah, berarti alif di belakang itu adalah setelah mim. Setelah mim apa? Ya wow kan? Wow. Nah, jadi aslinya da'awa menjadi da'a. Inilah yang kita buat nanti kaidah syiah analog poin 2. Cuman yang wow.
sementara nanti yang ya tidak. Kita kembali ke sini, da'wa. Da'wa menjadi ya. Jadi sini nanti ada dua kaidah ya. Kaidah pertama adalah kaidah 6. 7, sorry. 7. Lalu karena waw belakang, kita analogkan dengan kaidah. Ini bunyinya kita rubah dikit. Dalam KKSAD, dalam akar kata huruf waw di belakang, baca dia. Huruf waw aja, ya-nya enggak. Ya. Ya, nah, jadi da'wa. Nah, polanya fa'al. Artinya apa tuh da'a? Menyeru. Menyeru, Menyeru. memanggil, mengajak, menjamu, Mereka sedang mendoa, memohon. menyeru. Bisa memanggil, bisa macam-macam. Tapi menyeru dulu. Ya, Menyeru, ya. memanggil, Ya. mengajak, menjamu. Kita kembali ke kaidahnya. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal dua huruf dengan pola sukun harkat. Sukun harkat. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and error. Learn. Jadi dulu istilah awalnya itu adalah try and error. Itu ada yang sedikit berat. Ada dua masukan dari peserta sebelum kita di Zoom. Satu is kata Allah. Dulu namanya kata benda. Biar yang protes, Pak Ustadz, masa Allah kata benda sih? Oh iya juga ya. Akhirnya Allah kita bahas itu aja. Tidak sebut kata benda. Yang kedua ini try and learn. Dulu istilahnya try and error. Biasalah dalam kita penelitian pasti ada istilah try and error ya. Al-Quran nggak ada try and error, Pak Ustadz. Yang ada try and learn. Makan try and learn. Jadi try and learn artinya cari di alif, cari di waw, dan cari di. Kita tidak bisa memastikan yang hilang belakang ini apakah waw, apakah ya. Contohnya Pak, yad'una dan yahduna sama. Kalau di metode klasik, mungkin dal sukun dengan ain maka waw, ha sukun dengan dal maka ya. Itu ada tuh metode klasik. Tapi pondok salaf, saya pernah dengar itu. Jadi kita nggak mungkin ya. Itu dari kita hafal huruf per huruf jatuhnya. Kita cukup pola yang tinggal dan sistem try and learn. Try and learn itu bisa memangkas beberapa kaidah. Masa kalau disebutkan apabila tinggal da sukun dan ain tambah waw di belakang, itu tepatnya di klasik seperti itu. Kalau tinggal ha sukun dan dal du, maka tambahkan ya. Itu kan terlalu rumit ya Bu Jun ya. Kalau kita buat kaidah seperti itu ya. Kalau yang lain nanti lain lagi kan. Hapusnya secara umum aja. Sukun harkat di belakang usia dengan sistem try. Jadi lebih simpel ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di yahduna. Tentu kesannya pola akar kata adalah ada yang. ada ya. wah. Ya. Kalau tahu sebenarnya temunya hadaya. Ya. Ada yang. Hadaya ini dia tidak berubah. Jadi, Tetap ya muncul. dibaca ada huruf ya tidak. Kalau tadi kalau waw berubah jadi alif, ya tidak. Jadi kalau yang ya belakangnya kita tidak usah analogkan. Ya. Ya. Jadi yang analog tuh hanya yang waw di Yang belakang waw. ya. Yang waw aja. Ya. Yang waw aja. Ya, yang enggak. Nah, kalau tidak kita analogkan dakwah, nanya lagi orang. Wah, ini kok alif di belakang ini alif ini waw apa ya? Itu waw ya. Bukti dari tempat. Nah itu dia. Jadi kalau tinggal dua huruf dengan pola sukun harkat, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Silakan kalau bertanya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi yang tinggal ya sukun harkat. Sukun harkat. Ya. Kalau kaidah satu tinggalnya apa? Hidup keduanya. Wow, wow di depan hidup keduanya. KKSAD hidup keduanya wow di depan. Hidup keduanya. Nah, Kedua-duanya. kalau hidup keduanya waw di depan. Ya. Kalau sukun harkat sia di belakang. Di belakang. Simpel kan? Ya. Kalau hidup sukun belum ketemu, hidup sukun belum ketemu. Jadi harus sia. Oh, yang lain.
Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba di surat 19 ayat 159. Kita lihat itu ya. 19 159. 19. 19 159. 59, sorry. 19 59. 19 59. 19 59. 19. Surat Maryam ya, Ustaz? Maryam. Ya, 16. Maryam ya. 59 ya, Maryam. 59 fakhalafa min ba'di. Wa khalafa ya. Yang terakhir fasawfa yalqauna. Yang terakhir yalqauna. Oh ya, kauna ya. Bapak. Fasawfa yalqauna ghayya. Ya. Nanti Oh hidup. iya. Maryam ayat berapa? Surah Maryam ayat 59. 59. 59. Kauna. Ayat 59 ya, makasih. Pak. Iya. Pak, kita cari kata-katanya. Silakan diurai. Yalqauna. Ya, kalau dibuang ya, tinggal lam sama kaf. Apa polanya? Tinggal. Lakoi, kita lihat deh. Lakoya. Lakayam sih ya. Lakaya. Saya sama lakowan ya. Lakoya. Ya. Iya. Lakaya. Lakiya. Lakia. Ah, Lakia. Iya. Lakia ya. Ya. Di 400. Ya. Maknanya 400. Temu Pak Jalil? Ya. Kauna, jadi Yalqauna. kauna, Ya. yakia, Lakia. lakia. Iya. Bertemu, berjumpa. Ya, betul. Ya, bukan Ya. ada ya di depan, bukan diganti wawu. Coba. Tambah. Kalau hidup-hidup, Pak. Kalau hidup-hidup. Ingat, yang tinggal apa? Yang tinggal. Sukun. Akun harokat. Apa? Ya-nya ya. Ya-nya dihilangin. Oke. Bentar, saya ulang lagi. Bagus. Jadi Bapak Ibu, review ini tujuannya supaya memantapkan. Jadi kalau pertanyaan Pak Abdul Jalil ini kita terima dulu, ya. Kita terima dulu. Nggak apa-apa. Saya terangkan ini khusus untuk Pak Abdul Jalil, ya, Bapak Ibu, ya. Untuk kita semuanya. Jadi biar tahu. Oke, Pak Jalil. Hapus sebentar dulu ya. Ya, kita tetap semua sama bisa. Oke, sebentar ya, Pak Jalil. Bocor. Oke, Pak Jalil. Yalqauna. Oke, kita ambil dulu. Saya jawab tempat Jalil dulu ya. Pak Ibu, oke. Satu kata, saya contoh kata yajiduna. Yajiduna. Yahidu. Yajiduna. Yahizuna. Yalqauna. Yalqauna ya. Sudah Pak Jalil? Ya, ya. Yajiduna yalqauna. Ini kaidah satu Pak. Ini yang kaidah 7 ya. Pada saat kaidah satu yang Pak Jalil katakan tadi wow di depan, kan kau di depan, kalau yang tinggal dalam KKSAD setelah dibuang KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya. Hidup keduanya. Jimnya hidup, dalnya hidup. Nah, barulah wow di depan, wajada. Wajada. Kalau hidup keduanya Pak Jalil. Sementara ya, kata yalqauna, yang tinggal apa? Ya, dibuang warna, tinggal lam dan kaf. Satu sukun, satu harkat. Itu yang tinggal itu
menentukan akar kata di mana tempat huruf sianya. Kalau dia sukun harkat, maka akar katanya adalah huruf sia di belakang. Laka'a, lakawa, dan lakaya. Nah, itu beda yang Oh, iya. sangat menyolok Pak Jalil. Oke Pak Jalil? Ya, Itu beda. pertama, Hah? tahap pertama kita tentukan akar katanya Buya ya. Ya, pada saat menentukan kata, kita lihat yang tinggal. Yang dua huruf yang tinggal itu formatnya seperti apa? Yang tinggal Strukturnya dijadikan Hah? akar kata gitu. apa? Yang ditinggal huruf itu dijadikan akar kata gitu. Bukan. Bentuk struktur yang tinggalnya. Kan tinggal dua huruf ini. Ya tidak. Kan kita butuh akar kata 3 huruf. Ya. Nah, ini baru 2 huruf. Hapus. Ini pada saat yajiduna, dibuang ya, dibuang wasukena, tinggal apa? Jidu kan? Jada. 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 Ada. Satu. Kita katakan jada. Berarti kita butuh 1 huruf lagi kan? Ya. Nah, di mana yang 1 huruf itu pasti ya, kok nggak alif, kok nggak waw, kok nggak ya. Ya. Nah, sekarang di mana tempatnya ini? Kalau seperti ini formatnya 3 dalam KSAD, tinggal 2 huruf dengan hidup keduanya, maka kita tambahkan waw di depan. Di depan. Untuk Wajada. Ya, itu kaidah 1. Resolusinya poin 1. Ini poin 1, Pak. ya. Dan tinggal hidup keduanya. Sementara ya dalam poin 7, dalam KKSAD, setelah dibuat KKSAD tinggal 2 huruf yang dengan pola lamnya sukun, kafnya harkat. Sukun harkat kita tidak lihat itu apakah sukun patah, apa sukun kasrah, sukun domah, nggak perlu. Yang penting sukun harkat. Maka huruf sia di belakang. Nah, apakah alif atau waw atau ya nggak tahu kita. Ini kita cari dengan sistem try and kalau laka'a, lakawa, lakaya 3 tempat nggak susah nyarinya kan. Nah, yang kedua kita buka presentasi lakawa dan lakaya lebih dulu. Nah, ketemulah nanti di ya. Jadi katanya adalah lakaya. Jadi ketemunya lakaya. Iya. Oh, Iya. iya. Jadi ya itu di belakang. Kalau di belakang dia tidak berubah jadi alif. Gitu Pak Jalil ya. Buya mau pertanyaan lagi Buya. Ya, silakan. Kalau yang tadi kaidah poin 1 itu di awal. Ya. Yang poin 7 itu di akhir. Nah, Ya. untuk menentukan di awal atau di akhir itu bisa menunjukkan ciri-ciri dengan harokatnya bukan? Buya. Ya. Dengan yang tinggal itu. Ya, yang tersisa. Yang tinggal 2 huruf yang tinggal itu memberi petunjuk pada kita di mana huruf yang hilang. Huruf sianya di mana. Jadi yang tinggal itu memberikan petunjuk pada kita, rumusan kepada kita. Makanya ada kaidah. Kalau kita tinggalnya kita nggak tahu ya nggak ada kaidahnya. Karena yang tinggal itu makanya namanya huruf semi irregular. Dia irregular, tetapi dalam keirreguleran dia punya regulasi sendiri. Makanya namanya semi irregular, Pak. Ya, walaupun dia hilang, tapi dia punya ketentuan sendiri. Nah, nampak di yang tinggal. Kalau yang tinggal 2 huruf, hidup keduanya, maka tambahkan waw di depan. Nah, kalau sukun harkat, Kalau sukun harkat, tambah huruf sia belakang dengan sistem try and learn. Ya. Nah, sistem try and learn, kalaupun nanti ketemunya waw, dia berubah lagi jadi analogkan lagi kaidah sia pun. Kalau dia ya, tetap nggak usah pakai analog. Tidak bisa. Ya, tetap. Ya, Bu ya. Yang itu bisa dipahami Pak Jalil? Ya. Kalau yang pertama itu hidup keduanya, yang kedua sukun doma. Itu yang di akhir Bu ya. Kalau poin 7. Sukun harkat. Sukun harkat. Doma. Harkat mau apa? Bukan sukun harkat aja. Mau yang mau yang salah. Sukun harkat. Mau kasroh, mau patah. Ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita latihan ya. Saya berikan latihan 2 kata di surah At-Taubah ya. At-Taubah. Kita lihat dulu. Kita memahami ya. Siapa? Oke. Ayat At-Taubah. Untuk At-Taubah surat 9. Surat 9. Ya. Ayatnya
Bentar. Dekat-dekat ya. Oke. Oke, sudah Pak. Nah, kita latihan ya. Assalamualaikum. Oke. Saya coba di surat At-Taubah kebuka di layar pas saya. Iya. Ada di surat At-Taubah 57. 57. 57, Pak. Biar nanti Pak Abdul Jalil ya, dan Bapak Ibu supaya lain yang masih ragu-ragu, saya kan. At-Taubah 57. Lau yajiduna. Lau yajiduna. Yajiduna. Yaziduna. Yajiduna. Yajiduna. Temu Pak? Ya. Lau yajiduna. Kemudian di At-Taubah 67. 67 ketemu kata-kata yanhauna. 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 Di dekat di surat yang dekat ya. Ketemu Pak Jalil? Ya, At-Taubah 57. Lau yajiduna. 67. Ya. 957. Ini 67 ya. 67. 7. Ketemu Pak Jalil? 7. Oke. 7. Pak Jalil, ini Dan kata-kata hauna. Pak Jalil. Yanhauna. Dan hauna yang yajiduna. Oke. Silakan dicari Pak Jalil. Yang 57 ya. Ya. Lau yajiduna. Tunggu. Udah ya? Lau Ya. yajiduna. Lau yajiduna. Ya. Nah, coba yajiduna apa tuh? Bentuknya apa Pak Jalil? Yajiduna ini pakai SAD. SD. Oke. Dia tinggal jidu. Ah. Siapa pelakunya dulu? Saya siapa pelakunya? Hum. Oh. Hum. Apa tandanya? Apa tandanya? Akar katanya Benar. ada. Apa? Ada. Ya. Ya. Apa sama. akar katanya apa Pak? Pak Jalil? Ada. Dari Hah? yajidu kan dihilangkan. Ya-nya dihilangkan. Ya. Hidup ya. 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 Apa akar katanya? Jada. Apa? Jada. Wah. Kan baru 2 huruf jada. Punya ketinggalan. Dan bahwa. Wajada. Apa? Wajada. Ya. Ulang Pak Jalil. Wajada. Ya. Ya. Kaidah berapa? Kaidah berapa ini? Hidup keduanya kaidah lima. Satu. Kaidah berapa? Hidup keduanya kaidah 1. Kaidah 1 ya. Wajada. Coba baca apa? Baca kaidah 1. Apa bunyinya? Dibaca kaidah 1 Pak Jalil. Dalam KSAD, setelah di huruf KSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya. Maka tambahkan huruf wawu di depan. Ya. Dengan sistem. Oke. Wawu di depan ya. Oke. Sudah dipahami betul Pak Jalil posisinya? Ya. Dalam KKSAD, dibuang KKSAD-nya ya dan bosukunna, tinggallah jidu. Jidu itu adalah harkat kedua-duanya, maka tinggal ditambahkan aja wawu di depan. Dan semua harkat dipatahkan. Dan dibuka kamus. Ya, Kalau ketemu nanti katakanlah wajidu atau wajudu, tidak masalah. Ya. Tapi kita udah tahu hurufnya adalah waw, jim, dan da. Wawnya di depan. Ya, Bu ya. Oke, Pak Jalil, mudah-mudahan jangan lupa-lupa lagi ya, Pak Jalil. Ya, Bu ya. Oke, sekarang Pak In, Pak Ibnu Jalil. Kita kata yang hauna. Yang hauna, Pak Jalil. Pak In. Ya. Yang hauna. Hauna ya. Ya. Merupakan KKSAD. Oke. Pelakunya Hum. Oke.
hum ya. Ya, Nah, untuk mencari akar kata. huruf sianya, huruf sia dari akar katanya, hilangkan ciri-ciri KKSAD-nya, ya Ya. dan waw sukuna. Ya, Tinggal lagi non sukun hidup ya. Non sukun ha, sukun sukun ha. sukun harkat. Ya, sukun harkat. Ya. Harkat. Nah, ha sehingga digunakan rumus try and learn. Dapatkan di sini ya ya. Nah, haya dia. Nah, haya dia. tapi kita buka pelan dulu. Nahawa, nahawa, dan nahaya. Ya, tahap awal, tahap peluang. Setelah kita cari, kita punya nahaya. Ya. Nah. Ya. Di Muhammad Yunus ada dua ya, nahawa, nahaya. Ya, ada Nah, kita- nahawa juga ya. Ya, kita Di pilih 471 nahawa. ya. 471 Kita pilih ya. ya. 471. Ya. ada Nahawa 471. 471 Nahawa. Ya. Nahaya. Nahawa. Oke, oke ya. Kalau dia nahawa, maka Dia berubah jadi alif. hanya doma. Hmm. Jadi kalau yang guna baru waw. Ini kan yang hau. Nah, di bawahnya ada nahaya, yanha. Jadi ambil yang nahaya, bukan yang nahawanya. Kalau nahawa, yanhu nanti yanhuna baru nahawa. Jadi di Karena sini dia ya. yanhau, berarti dia ya. Ya. Ya ya. Ya. Nah, ya tidak berubah jadi alif. Jadi kalau untuk yanhau cukup satu kaidah. Nah, ya sama Nahawa. Temu ya? Buat ini Melarang artinya. temu ya, Bu? Coba Bu Artini, dibaca lagi kaidahnya Bu Artini. Baca. Yang Nomor tadi 7. 7 7. tadi dalam KKS. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Ya. Tinggalnya 2 dan formatnya sukun harkat. Jadi yang tinggal itu akan menentukan huruf sianya di depankah atau di belakangkah. Kalau di tengah dia masih ada dia. Kembali dalam bentuk asli. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Atau Ibu temukan huruf sia di apa? Temukan akar katanya boleh juga. Oke. Oke, kalau gitu coba satu lagi, Pak. Di surat Al-A'raf ayat 163. Al-A'raf 163. Was'alhum anil qaryatil lati qanat. Al-A'raf 163. Kamu? Oh, ini sudah ada contoh ya. Coba saya ganti dulu Bu ya. Oh, udah sama. Ya'duna sama dengan contoh ya. Sama dengan contoh, Ya'duna. Saya ganti dulu. 640 saya ganti. 640. Ganti kita ganti ya. Saya ganti dulu. Saya ganti, oh sama juga ya. 740, 741. Oh, mungkin banyak ayat ini ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, nggak apa-apa yang tadi ya. Di surat 7163. Di 163 ketemu? Ada Ya'duna ya. Ya. Ya'duna. Kan ya? Ya'duna. Kamu Pak In? Kamu ya.
Apa katanya itu? Ya'duna. Coba diuraikan. Ya'duna. Ya'duna merupakan berbentuk KKSAD. Ya. Untuk mencari akar katanya, sedangkan ciri-ciri KKSAD-nya Ya. yaitu ya dan waw sukunna. Ya. Tinggal dua huruf sukun harakat, Ya. sukun dan du, sehingga untuk mendapatkan akar katanya cari huruf ya. Ini berlaku lihat kamus ya. Iyalah. Ya, ada. Oh, ada wa ini ya. Ada wa ya. Oh ya. Sering kata adawa sering muncul tuh ya. Iya. Ada wa menganiaya. Ya'du. Ada dua nih Bu ya. Ya. Ada nih berarti satu berlari, satu menganiaya. Menganiaya kan? Ya. Ada. Tadi dah ya, sekarang ada ya. Ya. Ada. Jadi Bu ya, Ya. kalau yang huruf yang berharakat itu domah berarti dia waw ya Bu ya. Umumnya wow. Kalau dia patah Ya, pasti ya. Ya, kalau patah ya. Jadi tergantung pelaku di KKSAD-nya ya. Ya. Tergantung itu. Tapi tetap kita buka kamus ya. Ya. Jadi dengan kaidah-kaidah ini kita bisa bedakan Bapak ya. Kenapa kita harus mencari kata ya? Karena kemudahan Al-Quran itu kita tidak sia-siakan. Bisa aja sekali lagi Bapak Ibu ya, saya dulu pernah usia ini, mereka menyuruh dihafal saja, hafal saja. Dihafal. Nah kalau kita kan nggak ngapal, nanti berubah dengan kata bendanya gimana nanti kan? Nah jadi. Ya banyak, susah ngapalnya. Iya Bu, makanya 70 kaidah kan. Iya. Huruf per huruf. Termasuk ini Bu, kalau yang tinggal ain dengan dal ya adawa. Iya. Nah, gitu jadi itu banyak sekali bapaknya. Nah, kita mengambil sistem try and learn. Try and learn itu kan ada ya 3 kemungkinan, cuma ada a, ada wa, ada ya, dan tempatnya dekat kan. Habis waw dan ya, ada wa, ada ya tuh dari kamus paling 1 halaman kan, nggak jauh halaman. Jadi nggak terlalu sulit untuk mencari. Oke. Bu ya, nanya Bu ya. Silakan Bu Martin. Kalau yang di bawahnya itu ada nabluhum. Yang ayat berapa Bu? Ayat 163 tadi yang di bawah. Ya. Nablu. Sama, nablu sama. Kazalika nablu. Ya, itu bisa 2, bala sama balia ya. Balawa atau balaya? Balia. Balawa atau balaya? Buka kamus dulu. Kamunya di mana? Ya, kamusnya halaman 72. Bala atau balia. Coba kita lihat ya. Buka kamus ya. Ya, 72. Ya. Bala kanan bawah ini. Bisa bala. Berapa Bu Martin? Halaman 72. Ya. Nabluhum. Balawa, balaya. Bala atau balia. Ya. Ini ya. Kembali ke tadi Bu. Kembali ke tadi. Kalau balawa kan yablu. Ya. Nah ini kan nablu. Kalau balaya, balia aja. Nablai ya. Nabla. Lamnya itu patah Bu. Lamnya patah. Kalau sebenarnya. Lihat Bu Martin. Kalau balia, lamnya patah Bu ya. Yabla ya Bu. Iya. Berarti yang diambil yang di atasnya, balawa itu. Yang yablu ya. Yablu, mencoba menguji. Jadi nablu kami menguji mereka. Iya. Jadi kalau damah pasti wow ya Bu ya. Oh, untuk siang nggak ada pasti Bu. Nanti kita coba aja kemungkinan ya. Iya. Itu ya. Iya. Kaidah. Kaidah 7 ya. Kita ulang lagi baca. Coba dari Bu Martin yang terakhir kita baca lagi Bu Martin yang kaidah 7. Coba Bu Martin baca. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola
sukun harakat atau mati hidup. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Ya. Ya. Jadi jelas Bu ya. Yang Ya. tinggal menentukan huruf sianya. Apakah di depan atau di belakang. Kalau di tengah dia muncul dalam bentuk asli. Enak jadinya Bang, bahwa kita menyimpulkannya kan. Di tengah dia ada. Dia nggak perlu dicari. Tinggal nanti yang tinggal asli apa bukan. Ya. Kalau di depan dia hilang, belakang dia hilang. Di depan hanya waw yang hilang, di belakang dengan sistem try. Oke? Ada lagi yang mengatakan Bu ya, kalau bala misalnya nablu ya. Nah, itu kita lihat KKSAD-nya. Di KKSAD-nya ada wa, jadi ya blue. Maka Bisa. Itu jembatan. bisa juga ya. Jembatannya begitu. Balawa. Indikasi menjadi balawa. Ya. Kalau yabli, berarti itu balaya. Balaya. Yabli atau yabla, berarti balaya. Membantu Jadi kita. harakatnya domah itu membantu kemungkinan besar itu Wow. Wow, Nah, ya, untuk wa. untuk pelaku huwa, tapi pelaku hukum nanti lain lagi dia. Di kamus ya, bantu. Oke? Ya. Nah, Terima kasih Bu Gilang. oke, sekarang kita masuk nomor 8 dalam KKP. Nah, KKP kembali lagi berasal dari KKSAD. Nah, kalau dalam KKP normal, ya, bentar ya, saya apa dulu ya. Oke. KKP normal ya. Jadi rumus kaidah SIA ini tetap dia memakai normal kaidah normal. Oke ya, KKP. Mohon dibaca Bu Hartini, poin 8-nya dibaca Bu, dalam KKP. Dalam KKP, pemberian harkat alif disesuaikan dengan huruf sia di belakang. Jika huruf sianya alif dan ya, maka harkat huruf alif adalah kasroh. Jika huruf sia di belakang waw, maka harkat huruf alifnya adalah dhammah. Iya. Oke ya. Contohnya nih, kita ambil kata yang sama yang tadi, tad'una dan tahduna. Sama format. Dasar kita buat KKP ini kan artinya kalian sedang akan menyeru. Serulah. Kalian serulah. Ini kalian tunjukilah. Kalian beri petunjuk. Membuat KKP kan berasal dari KSAD. Dibuang ta. Karena huruf pertamanya sukun, maka ditambah alif penuh. Ini juga begitu, tambah buang ta, karena sukun tambah alif penuh. Kalau dalam KKP normal, huruf akad alif ini memperhatikan huruf kedua kata. Kalau domah, kalau patah dan kasrah, kalau domah. Kalau itu kita pakai, maka menjadi u. Dan ini juga u. U juga. Kalau memberikan huruf kedua kata domah. Nambah juga ini. Tapi karena itu bukan itu kaidahnya, dibuang dulu. Kaidahnya adalah dengan memperhatikan usia di belakang. Kalau usianya alif dan ya, maka harkat alifnya adalah kasrah. Kalau usianya waw, maka harkat alifnya adalah dhammah. Kalau tadi tad'una katanya apa tadi? Ya. Da'wa. Karena waw, nanti harkat alifnya adalah dhammah. Kalau tadi tahduna katanya apa tadi? Ada ya. Kalau ya katanya kasrah. Belakang sama na dan dia. Jadi artinya apa? Ini ud'u, ini ihdu. Kan ada ihdina itu kan, engkau tunjukilah kami. Kalau ihdu, kalian tunjukilah. Jadi harkat alifnya berdasarkan huruf sia di belakang ya Bu ya. Kalau dia kasrah, dia alif dan ya kasrah.
Kalau dia waw, maka ada. Nah, itu Domah. bedanya. Itu hanya KKP ya. Jadi Bu ya, kalau untuk yang ini kita harus mencari akar kata dulu kalau begitu ya Bu ya. Kan selalu kita pintu masuk kita akar kata. Nggak Ya. bisa nggak bisa kata kerja kita seperti akar kata. Nggak bisa ngelak ya, kakak. Ya. Tetap. Hmm. Nah, kaidahnya ikut kaidah KKS tadi aja. Ya. Kalau ketemu, misalnya ketemu kata-kata, misalnya ini, kita ketemu ayat di Al-Baqarah ya. Coba dibuka Al-Baqarah, Bu. Al-Baqarah ayat ke-23. Wad'u syuhada'akum. Wad'u. Kamu itu? Wad'u syuhada'akum. Ya. Ya. Wad'u syuhada. Wad'u. Satu. Nah, ini apa? Ini apa ini? Jadi ud'u Ud'u. Kenapa ud'u? Karena karena usianya wow. Urusianya wow. Jadi ud'u bentuknya KKP, tandanya wow sukun alif ini ya. Aku antum. Kata dakwah. Akar katanya Dakwah. memakai kaidah Syiah poin teks ini. 8. 7 dulu, 7. 7. Katanya 7 dulu. Akar katanya 7. Oh, akar katanya 7 ya, pemberian harokatnya 8. Lalu menjadi waw analog 2. Kemudian pemberian harakatnya baru 8. 3 kaidah di situ. 3 kaidah ya. Nah, udung. Bentar ya. Bentar dicatat dulu Bu ya. Iya. Iya, dicatat dulu. Jadi ini betul-betul pemahaman Bapak Ibu ya. Ya, aduh. Nanti kalau melihat ayat ini, oh ini, oh ini, oh ini. adalah namanya. Ya. Jadi kalau KKP selalu kita kaitkan dengan KKSAD. Kenapa? Karena KKP berasal dari KKSAD. Jadi kita lihat KKSAD. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau hari ini kita latihan acak gimana, Bu Epi dan Bu Ira? Boleh, Pak Ustadz. Oke. Kita acak Pak aja Ustadz ya. bisa diulang yang tadi tahduna. Tahduna. Ya. Tahduna kan ini. Tahduna. Ya. Tahduna. Yang Ketemu. diulang apanya? KKP-nya. Ketemu. Ya, KKP-nya. Kan kalau KKP-nya menjadi ihdu. Ihdu ya. Ihdu. Hadaya. Jadi akar kata dulu dari hadaya. Katanya hadaya. Ya. Nah, jadi kan ta dibuang, wasutuna dibuang kan. Ya. Tinggal hada'a, hadawa, hadaya. Semua hadaya. Hadaya. Nah, hadaya, maka KKP-nya jika Ihdu ya. jika usia belakang alif dan ya, maka harakat alif adalah kasrah. Kalau usia belakang waw, maka harakat alif adalah dhamma. Ya. Nah, jadi kalau di surah Al-Fatihah ada tulisan ihdina. Itu ihdina itu kasrahnya bukan karena dal kasrah itu,
Tapi kan harus siap belakangnya. Coba Al-Fatihah. Nah, iya, iya, iya. Ayat ke-6. Ihdina. Nah, itu alif kasrah bukan karena dal kasrahnya, tapi karena akar kata di belakangnya Karena kata di belakang. ada ya, bukan karena Ya, dal. ya. Mm-mm. Ini maksudnya. Ya. Oke, KKSAD-nya IHDI kan ya? kesannya tahdi. Tahdi. KKP-nya, KKP-nya. KKP-nya ihdi. IHDI kan? Nah, kesannya gini, Bu, coba kita lihat. Ya. Iya, iya. KKSAD-nya Tahdi. Tahdiu. Tahdi, ada ya. Tahdi. Tahdi. Ya. Ya. Dibuang ta. Buang kembali. Apa kali penolong karena ya belakang. Ya. Ada ya. Ini hilang. Jadi, ihdi. Ihdi, kan? Ya. Nah, objek. Katakan dia objek. Jadi, engkau tunjukilah kami. Mm-mm. Aduh, alhamdulillah. Kalau ya kalau yang domah itu hampir sama dengan berbasis KKSAD ya, Bu ya. Domah yang mana, Bu, maksudnya? Misalnya Domah. seperti yang tadi yang UDU itu. Ya, UDU, karena berdasarkan akar katanya, Bu. Karena ada ya, awal, kan? ya. KKP selalu berasal dari KSAD. Mm-mm. Poin pentingnya adalah KKP berasal dari KKSAD. KKSAD. Ya. Apa KKSAD? Itu. Mm-mm. Kan rumus kita gitu ya, Bu ya. Selalu kan tiap Ya, pagi itu ya. KKP berasal dari KSAD. KKP-nya ini, KKSAD-nya buat dulu. Nah, barulah diurai. Dibuang urus KKSAD-nya, tanya, naruh sukun Betul. pertama, tambah alif penolong. Kalau dia tidak sukun, tidak perlu tambah alif penolong. Betul. Kan gitu. Ya, ya, ya. Ya, Oke. betul. Ya, Ada lagi pertanyaan? Bu Marsim, ada? cukup, Sudah ya. Cukup ya? cukup ya. Kita latihan hari ini dengan latihan acak ayat ya. Kita minta kepada Bu Ju lah, Bu Ju.